Shalom semuanya, kita bersama-sama kembali. Saya percaya saudara dalam keadaan yang luar biasa. Tetap terkoneksi kepada Tuhan, tetap di dalam anugerah Tuhan, selalu semangat dan tidak putus asa. Saudara, hari ini saya mau membagikan tentang berkat dari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ada perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya. Dan kita tahu waktu kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, itu pasti tidak enak banget. Saya punya 4 orang anak, saudara. Yang paling besar udah nggak tinggal sama-sama saya. Dia kuliah di kota lain. Tapi sesekali dia suka datang berkunjung. Dan kadang-kadang saya yang mengunjungi dia. And we always had a good time. Hanya waktu anak saya harus pulang, atau saya harus pulang, rasanya nggak enak banget karena kita harus berpisah. Perpisahan adalah sesuatu yang tidak nyaman, bahkan seringkali menyedihkan. Dan ini yang terjadi dengan Yesus bersama murid-muridnya. Kita ingat ya saudara ya, belum lama ini kita ada Jumat Agung, di mana Yesus disalibkan, kemudian 3 hari kemudian Yesus bangkit, dan waktu Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke surga. Dia memberikan penampakan kepada murid-muridnya. Baru sesudah itu, Yesus naik ke surga. Dan waktu Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia memberkati murid-muridnya. Nah, saudara, saya mau bacakan ya. Kita baca bersama-sama dari Lukas 24 ayat 49 sampai 53. Saya bacakan, kalau saudara mau baca, kita baca bersama-sama ya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi, biasanya waktu perpisahan itu kan sedih. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan sesudah Tuhan Yesus memberkati, berpisah, Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya penuh dengan sukacita. Di sini saudara, kenaikan Tuhan Yesus mempunyai makna yang luar biasa, makna yang sangat berarti bagi setiap kita, saudara dan saya, orang-orang percaya. Waktu Yesus terangkat ke surga, saudara, itu sungguh menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang datang dari surga, Dia akan kembali ke surga. Bahkan firman Tuhan mengatakan Yohanes 6 ayat 38, dikatakan, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jelas firman Tuhan mengatakan Yesus turun dari surga. Dan waktu Yesus mati, disalib, bangkit, dia kembali naik ke surga. Dan kita baru saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus juga memberkati murid-muridnya. Saudara dan saya, kita juga murid-muridnya yang diberi berkat kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus berkata, di sini dikatakan, murid-muridnya harus menunggu sampai diperlengkapi dari tempat tinggi. Ayat yang ke-49, saudara. Apa yang memperlengkapi kita? Kuasa Roh Kudus. Yes, kuasa Roh Kudus memampukan setiap anak-anak murid-murid Yesus
untuk menjadi saksinya. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Wow, saudara, berarti dimanapun saudara dan saya ditempatkan, kita telah menerima kuasa, kita telah menerima pengurapan untuk menyatakan kebesaran Tuhan, untuk menyaksikan Injil, saudara, dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya suka mengatakan BJBY. BJBY itu artinya bawa jiwa-jiwa bagi Yesus. Mari saudara, kita sebagai murid-murid Yesus yang telah menerima berkat dan kuasa daripada Tuhan, otoritas daripadanya, mari kita menggenapi amanat agung dengan membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Saudara dikasih, terimalah berkat Tuhan itu, kuasa yang diberikan karena Tuhan Yesus naik ke surga. Dia tidak mau setiap kita berhenti untuk menyaksikan kebesarannya. Dia tidak mau kita berhenti untuk melakukan kehendaknya. Bahkan selebihnya, sesungguhnya Tuhan memberikan kuasa untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Ia rindukan. Mari saudara, kita tetap semangat, kita tetap bersukacita seperti murid-murid Yesus, dan terkoneksi kepada Tuhan dengan hati yang taat dan humility, kerendahan hati, melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas kuasa yang Kau berikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Kami telah menerima anugerah Tuhan, anugerah keselamatan, tetapi lebih daripada itu juga Engkau mempercayakan setiap kami untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu, untuk menggenapi amanat agung, untuk membawa banyak jiwa-jiwa ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami, khususnya di hari-hari akhir ini, untuk terus berkarya, untuk terus membawa banyak jiwa-jiwa keluarga kami, teman-teman kami, komunitas kami yang belum mengenal Engkau, sehingga mereka juga boleh menerima berkat yang terindah daripadamu, anugerah keselamatan dan berkat-berkat surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa di dalam satu nama yang ajaib, satu nama yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, kita tetap semangat di hari-hari akhir ini. Biarlah melalui setiap kehidupan kita, semua membawa banyak jiwa bagi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.